24 jam Pak, mungkin 48 jam mungkin deh. Karena kenapa? Karena kita banyak kemilnya. Maka itu ketika puasa usus tuh paling seneng banget. Kenapa? Dari jam 4 sahur sampai jam 12 ada istirahat 6 jam Pak. Disinilah fungsi usus benar-benar efektif. Maka itu orang yang rajin berpuasa daya serapnya efektif Pak. Meningkat menjadi 35%. Maka itu kalau orang yang gak pernah puasa itu mubazir Pak seringnya. Karena penyerapannya tidak sampai 10%. Banyak jadi kotoran semua itu. Maka itu kenapa ketika kita puasa, itu obat yang terbaik untuk meningkatkan penyerapan usus. Maka itu Pak ketika puasa, itu apa aja jadi enak Pak. Pernah ada pasien datang ke saya, dok saya susah, nafsu makan saya kok gak ada. Ya udah saya suruh puasa ada 3 hari. Saya yakin ketika buka nafsu makannya timbul Pak. Karena kalau orang udah puasa, makan cabai aja jadi enak Pak. Makan nasi doang sama garam enak Pak kalau kita lapar. Artinya Pak, usus itu siap menerima. Tapi kalau kita kenyang mulu, gak enak rasanya makan. Maka itu ketika puasa, bikin usus kita sehat. Di sini saya mengambil kesimpulan Pak, manfaatnya apa Pak? Hampir semua organ sehat Pak. Organ otak, organ jantung, organ paru-paru, organ kandungan, organ lambung, organ usus, dan semuanya cukup sehat. Maka itu sungguh rugi kalau kita tidak puasa. Maka itu Rasul bilang dalam sebuah hadisnya, ini cukup sederhana hadis ini, tapi saya tertarik dengan hadis ini. Sebentar. Aduh. Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu. Maka Rasul bersabda, berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Kita sholat Pak, ada manfaatnya. Kita sedekah Pak, mungkin ada manfaatnya untuk kesehatan. Kita berwudu, ada manfaatnya kita untuk kesehatan. Kita tidur miring kanan seperti Rasulullah, ada manfaatnya dari sisi kesehatan. Tapi tidak ada yang lebih besar kecuali dengan puasa. Maka itu rugi kalau kita tidak puasa Pak. Sangat rugi sekali. Nah yang paling penting di sini, masih ada waktu 10 menit, bagaimana cara buka yang benar. Saya langsung aja. Ini yang penting. Ada sebuah hadis, jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Kenapa harus kurma dok? Karena kurma itu glukosanya tinggi. Sehingga recovery glukosa yang habis pada waktu itu bisa dicukupi dengan kurma. Dan makan kurma kira-kira 3 biji sudah cukup. Terus kemudian kita sholat maghrib dulu harusnya. Habis sholat maghrib, makan ringan dulu. Makan kue kayak, makan jus. Nanti habis sholat tarawih baru makan besar. Kenapa dok? Kalau habis sholat maghrib kok nggak boleh makan besar? Kalau habis sholat maghrib makan besar, apa yang terjadi? Cari masjid yang rokaatnya paling sedikit, gitu kan. Cari ustadz yang bacanya ina a'toina terus-terusan, gitu kan. Akhirnya males kita, karena kekenyangan. Maka itu makan besar yang paling bagus itu dilakukan setelah sholat tarawih. Tapi habis sholat tarawih, makan besar, tilawah dulu dan zikir selama kurang lebih 1 jam. Karena ada hadis, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan. Sekali spare. Jadi kurang lebih hampir sekitar jam, kalau misalnya tarawih jam 9, jam 10 baru kita tidur misalnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi jangan langsung makan buru-buru Pak. Karena cukup dengan 3 butir kurma sudah cukup Pak. Apalagi 7, kalau diikuti sunnahnya Rasulullah, 7, pagi 7 sore. Itu sudah cukup sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbuka, gitu ya. Ketika berbuka, jangan pernah makan makanan yang menyebabkan asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Apa saja ini? Asam, pedas, susu, santan. Ini bikin asam lambung keluar banyak sekali. Apalagi kita punya kebiasaan nih Pak, ketika buka cari tahu isi, tambah cabai petuk gitu ya, minumannya sirup plus kolak Pak. Biasanya kan begitu tuh. Wah hancur lebur deh itu usus Pak. Apalagi orang yang punya sakit mah Pak, besok nggak puasa saya yakin. Karena kenapa? 4 zat ini merangsang pengeluaran asam lambung Pak.
Makanya sebaiknya makan kurma gitu ya, sudah cukup dengan minum. Minum apa? Minum air madu misalnya, jangan sirup. Jadi saya berharap Bapak, ini mohon maaf nih yang jualan sirup gitu ya, saya berharap jangan makan sirup karena efek. Makanya itu iklan-iklan sirup bilangnya apa? Sirup enak, sirup seger, nggak ada kan? Sirup meningkatkan daya tahan tubuh, nggak ada. Sirup mencegah pilek, nggak ada, Pak. Artinya apa? Memang tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa merusak tubuh sebenarnya. Karena ada pengawet, perasa, pewarna. Kenapa nggak kita ngikutin Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita minum madu? Maka itu saya bikin program gerakan namanya gerakan ganti sirup dengan madu. Ini perang ini saya ini. Karena orang sudah melupakan madu nih. Nah, bulan puasa ini ajang yang tepat untuk mengganti madu daripada sirup. Karena banyak masyarakat kita makan sirup dan ini cukup merusak. Gitu ya. Terus bagaimana dok tips untuk sahurnya? Sahur yang paling baik adalah sahur dengan makanan yang tinggi selulosa dan rendah indeks glikemiknya. Tujuannya biar apa? Supaya glukosa yang masuk ke dalam tubuh tidak diserap cepat-cepat oleh tubuh, tetapi dirilis sedikit demi sedikit. Apa yang terbaik? Sayur berserat dan apel. Jadi kalau pas sahur gitu, banyakin sayur beningnya Pak, sama apel, jangan lupa. Itu apel memiliki efek pektin, memiliki indeks glikemik terendah, sehingga dia bisa merilis glukosa dalam bentuk sedikit demi sedikit, sehingga kita kuat ketika bulan puasa. Maka itu saya bikin tips, gitu ya. Tipsnya sederhana, bagaimana kita biar kuat dalam berpuasa. Salah satunya adalah apel, jeruk, lemon. Dan makan sayur bening, hindari makan yang berlemak, gitu ya. Karena saya yakin Pak, percuma Bapak kalau sahur makan sebanyak-banyaknya biar kuat. Percuma Pak. Nanti paling jam 8, jam 9 juga disetor lagi kan. Karena percuma itu Pak, karena dia akan diserap cepat. Mendingan pilihlah makanan yang tepat Pak. Untuk apa? Untuk mencegah glukosa supaya tidak diserap cepat. Yaitu dengan cara apa tadi? Yang memiliki indeks glikemik terendah dan serat tinggi. Sehingga asupan glukosanya tidak cepat diserap oleh tubuh. Tapi anggap saja ini Bapak ini tidak sahur, tidak buka. Secara teoritis medis Pak, Bapak hanya minum saja, maka tubuh bisa kuat untuk tidak makan selama 40 hari Pak. Jadi sebenarnya santai aja mau sahur sedikit, itu tidak masalah harusnya. Karena tubuh punya cadangan glikogen. Apalagi saya ngeliat yang di masjid ini gemuk-gemuk semua gitu kan, nggak ada yang kurus di sini gitu ya. Cadangannya bisa cukup harusnya. Jadi ini yang saya sarankan, mudah-mudahan Bapak ini bisa berpuasa dengan ikhlas, bisa berpuasa yang memberikan manfaat, bukan puasa yang malah mendatangkan penyakit. Karena Rasul bilang nanti mungkin banyak puasa yang tidak diterima oleh Allah, mungkin yang cukup hanya merasakan lapar dan haus saja, termasuk aspek kesehatannya pun mungkin tidak didapat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awalan puasa yang baik. Dan saya mohon maaf sekali lagi ini untuk mengawali puasa kalau seandainya saya banyak kata-kata yang salah dan mungkin menyinggung. Sekali lagi ini adalah demi kebaikan kita. Dan mudah-mudahan kita diterima puasanya oleh Allah dan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.